Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibunya masih memblek, masih belum kompak. Bu, siap jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rata kompak. Kudu disempit baik, maka diletakkan baik kompak. Ibu-ibu kang durung jawab salam, kula doakan lamun beli jawab salam, moga-moga diparingi kang janda lebih lagi cepat payung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, zayyinu majlisakum bis salati alayya fa inna salatakum alayya nurun yawmal qiyamah. Hadratul mukarram, para alim ulama, para kiai sesepuh, tokoh masyarakat desa Tegalurung, bil khusus kepada Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Makan Iman namanya Al-Fatah. Al-Fatah niku lamun boten sawen pemuda nih. Al-Fatah pemuda kabeh. Anak pemuda kan nom, anakan pemuda kampus kadaluarsa. Wabil khusus kepada Bapakku Desa Tegalurung yaitu Ki Abdullah, Ki Haji Abdullah. Wabil khusus kepada MC kita yaitu Bapak Jenderal Sudirman. Amin ya rabbal alamin. Anak jenderal itu bintang 5 ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bu, kula ceramai dodok tangan Bu. Bu, ibu si biasanya di dewek lain ditakoni pelangap telorong pelampang lompong apa mana Bu? Kulai ceramai dodok apa ngatet pantas baik ibu sih pengen ngatet baik ya Bu, mau kepengen kan dodok ya Bu. Ayo kita baca sholawat dulu sama-sama. Mudah-mudahan dengan sholawat ini kita semua mendapatkan barokah dan juga syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Wallahu ngaji ganjarane nomor wahid. Amin. Telongok bae kayak kepegel. Oh, wis ngantuk. Ora ndelok TV melon. Wongken sampai jam 12 kok ayu. Tapi bakal ngaji bawa ngantuk. Setan rupane ngandel bae. Moga-moga kula kabeh mati syahid. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Hewan darat, lautan dan malaikat, jaluk nangapurani wong ngaji awit mangkat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Alhamdulillah. Wong sing akeh selawate, tapi kayaknya ki ampun bae yang percaya. Karena apa Bu? Abot karena kulaku maca selawat niku ganjarane 100 rakaat. Jadi ibu-ibu ning desa Tegalurung kula mau menjawab kira-kira paham mboten? Paham mboten? Karena kula niki asli niki saking Indramayu Pakuwatullah. Nggih kula satu rumpun, tapi domisili kula teng Cirebon Desa Jatimulia, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Komplit. Nami kula wau sampun disebutaken teng Bapak Sudirman, yaitu Ustaz Zainal Abidin. Niku namine pasaran kakak. Kang namine Zainal Mutaqin wonten, Kang Zainal Maliki wonten, wonten Kang Zainal Maliki niki ayo. Wonten ya, alhamdulillah. Kayak tangan kula Zainal Maliki. Nama pasarannya. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada kita kumpul di Masjid Al-Fatah ini tujuannya adalah memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Apa yang kita bisa ambil dari pelajaran Isra Mi'raj itu dengan moto, yaitu mengambil hikmah dari peristiwa Isra wal Mi'raj. Kata bapakku Abdullah, setiap tahun kita mengadakan secara rutin
Berarti kalau kita sudah rutin mengadakan acara, berarti sudah paham jaleham jalur yang termayu. Ngertos bos? Paham jaleham? Ya, ngertos ya. Wis oke, jelas ngerti apa arti daripada Isra Mi'raj. Tetapi bukan karena itu Bapak Ibu tujuan kita hanya sekedar ngertinya saja, tetapi kita ini merupakan salah satu umat yang kepengen bisa menghormati Nabi kita. Siapa? Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai bentuk cinta kita agar kita mendapatkan iktibar, penyegaran, lebih menambah kekuatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu. Coba Bapak Ibu, kalau bukan karena Rasulullah mendapatkan perintah Isra wal Mi'raj, kalau bukan karena Kanjeng Nabi Muhammad itu sebagai Nabi dan Rasul, kira-kira Bapak Ibu dekatkan dengan masjid? Bau kasur, bau subur, bau dapur. Kerjanya ibu-ibu luar biasa. Jihad bu, jangan diajak. Kita susahnya, capeknya lelah ibu-ibu bukan pahala dia jihad pak. Jadi bapak-bapaknya jangan seringkali yang menyakiti ibu-ibu. Jangan seringkali sering bentak-bentak. Sayangilah ibunya, karena ibu ini merupakan pahlawan-pahlawan rumah tangga. Amin ya Rabbal. Dulu pernah bapak ngomong sama ibu gini ceritanya waktu muda. Tikus iya. Nah gini bahasanya kalau yang muda kan. Iya. Kayaknya aku gak bisa hidup tanpamu ya. Oh ibu semua. Ibu jawab, aku juga yang I love to you. Masya Allah mantap perayuannya. Itu masih muda pak. Mungkin masih muda lagi pacaran, jalan dengan di mall. Pacar bapaknya yang bernama Rokaya, ada yang namanya Rokaya. Kakinya keseleo sedikit. Yang kenapa ya? Aduh kasihan sekali. Maafin ayah ya, tadi ayahnya kemulengan. Baru sedikit keseleo bilangnya yang terus pacarnya bapaknya yang tadi yang senang jadi istri saya. Pas begitu anaknya 5 jalan bareng di mall, di Grage Mall Cirebon di CSD. Jalan bareng sudah anaknya 5, ibunya kepleset kesandung sampai berdarah. Apa ngomongnya? Makanya tuh bu, kalau punya mata dilihat, sudah tahu di depan ada polisi itu ditabrak, ya akhirnya jatuh. Ibunya sedih pak, diomongin kayak gitu. Kok bapak sekarang beda dengan dulu? Dulu yang-yangan, sedikit saja bilang yang, jatuh sedikit bilang yang. Kenapa kok anak 5 beda ngomongnya? Akhirnya ibu pulang dari CSB, dari Grandemont, dari Sawalaya, sambil mencucurkan air mata masuk ke dalam rumah sambil nyanyi. Ini bu nyanyinya. Wanita pasti sama, ingin dicinta dan di pengalaman ya. Pak, jangan suka istri saya kasihan.
yang namanya wanita itu pengen dipuja, Pak. Ya, pengen dipuja, pengen disayang. Makanya pada malam hari ini kita wajib bahagia. Kenapa wajib bahagia? Karena kita duduk di majelis ilmu ini mendapatkan pahala syahid. Amin ya rabbal alamin. Kenapa mendapatkan pahala syahid? Orang yang hadir di pengajian itu, andaikan ajalnya itu tiba, maka akan mendapatkan pahala seperti jihad di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, kepengen mati sekarang, ya Bu? Kepengen mati sekarang itu husnul khotimah, mendapatkan pahala syahid. Kalau saya itu langsung masuk surga, tapi nanti matinya 20 tahun lagi, tapi husnul khotimah, pilih yang mana Bapak Ibu? Mati sekarang husnul khotimah? Bohong. Ayo anak-anak yang gak bilang sekarang husnul khotimah, nggak percaya. Paling tidak jauh, Pak Ustaz, saya nanti matinya 50 tahun lagi, bahkan lebih ya Bapak, tapi husnul khotimah. Seperti itu paling. Ya Bu, kurang lebih sedikit itu ya. Siapa yang bisa menjamin keimanan kita tetap istiqomah kalau bukan karena hidayah dari Allah? Siapa yang menjamin keyakinan kita, keislaman kita bisa tetap nempel dalam dada kita? Hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita itu yang banyak ngaji supaya ngerti. Makanya lewat kesempatan malam hari ini kita diingatkan kembali dengan peristiwa yang besar yang pernah dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu pada tahun ke-11 semenjak diperintahkannya Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul. Berarti tahun ke-11 kenabian, malam 27 Rajab, pas pada malam hari ini Mbak Abdullah. Berarti kita merupakan momen yang sangat tepat malam ini 27 Rajab. Berarti kita mudah-mudahan pertanda orang yang cinta dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ayatnya sudah dibaca oleh Qori tadi, Al-Ustaz Ahmad Turmudi SPDI. Beliau teman karib saya, selalu bareng dalam satu momen PABI, momen pengajian rutin, dan juga seringkali bergantian dengan saya isi khutbah Jumat. Alhamdulillah beliau mudah-mudahan diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Beliau dari dulu segitu saja awet muda. Kalau saya agak kurang ya, tapi beliau awet muda karena mungkin orangnya cilik ya. Jadi awet muda beliau. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat yang tadi dibaca mengambil hikmah dari peristiwa Isra wal Mi'raj. Kita kupas ya, secara singkatnya saja. Kalau diceritakan dari awal sampai akhir tidak akan habis satu malam perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil sekali lagi. Subhanalladzi
Allah ceritakan di dalam Al-Quran, Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad tidak pakai kalimat tasbih. Allah ceritakan kejadian-kejadian yang dahsyat, yaitu kejadian banjir bandang yang dialami oleh umatnya Nabi Nuh tidak diawali dengan kalimat tasbih, tapi perjalanan Isra Mi'raj diawali dengan subhanalladzi maha suci Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala jauh daripada kesia-siaan, jauh daripada kebohongan, jauh daripada hanya sekedar cerita biasa. Maka diawali dengan kalimat tasbih agar cerita yang di dalamnya itu benar-benar terjadi. Dan juga dalam kalimat ini dikatakan dalam Al-Quran itu bukan subhanallahi tapi alladzi isim mausul. Dalam ilmu pesantren ini namanya isim mausul, yang rujukannya itu langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pakai subhanalladzi di sini mengandung makna izaz yang disebutkan keterangannya di dalam kitab Balaghah. Ini yang pernah belajar ilmu balaghah paham betul kalimat ini memakai subhanalladzi asra bi 'abdihi, yang telah memperjalankan hambanya. Kok kenapa tidak langsung di Muhammadin pakai abdihi? Karena tujuannya memuliakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah yang mengatakan, yang ngomong Allah Subhanahu wa ta'ala Rasul itu hambanya, maka kira-kira Bapak Ibu yang ngomong Allah dijaminnya masuk surga? Insya Allah pasti. Tapi nabi-nabi sebelum Rasulullah itu kalau memanggil Allah itu ya Musa, ya Ibrahim, ya Isa, langsung pakai nama. Tetapi khusus buat Rasulullah dengan sebutan bi'abdihi, dengan hambanya. Ini merupakan kehormatan yang sangat luar biasa. Sama-sama hamba Allah, tapi ada dua kelompok. Ada hamba yang taat kepada Allah dan ada hamba yang durhaka kepada Allah. Fujuruha wa taqwaha, ada hamba yang durhaka dan ada yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa yang bisa kita petik hikmah dari perjalanan Isra Mi'raj itu? Yaitu semenjak Rasulullah diberangkatkan dari Masjidil Haram di Makkahul Mukarramah, tapi Rasul sebelum berangkat ada pembedahan dulu dari leher sampai pusat. Dibedah dada Rasulullah, dibersihkan hatinya, semuanya dibuang kotorannya. Kok kenapa Rasul itu sudah suci, Rasul itu sudah bersih, kenapa masih dibersihkan lagi? Apakah Rasulullah itu punya sifat hasud? Tidak. Apakah Rasul itu punya sifat dengki? Tidak. Semata-mata dibedah itu Rasulullah mengambarkan, mencontohkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan Rasulullah agar jiwanya itu bersih dari kotoran-kotoran, walaupun tidak kotor tetap dibersihkan agar terjaga dari sifat hasud dan dengki. Dan kemudian dimasukkan sifat halim, santun. Yang kedua ilmu, yang ketiga yakin, dan yang keempat Islam, iman Islam dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan lagi tidak membekas 1 senti
pun bekas operasian ke dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan tanda bahwa manusia itu pasti punya sifat hasud. Ya bu, tangga tuku gelang, ibuwe badane meriang. Ya bu, tangga bangun gedong, ibu cangkeme monyong. Tangga tuku parabola, ibuwe tuku paramek. Mulai bapak ibu, kudu duwe ati kang sabar. Aja panas wae pegawaiane. Wong tuku parabola. Bu ya, biasanya pekerjaannya ibu ya. Rempong bu ya. Maksudnya tapi mudah-mudahan ibu di sini ibunya alim semua. Amin ya Rabbal alamin. Apalagi ibunya itu ya, semuanya bapaknya karyawan Pertamina semua. Mudah-mudahan kita bisa menjaga ya dari hal-hal yang seperti itu, riba, hasud, dihancurkan semua, dipinggirin semua, introspeksi kepada diri kita agar kita selamat di pengadilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah Rasulullah dibedah, barulah perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ditempuh hanya beberapa menit saja. Sedangkan kalau kita berjalan memakai onta memakan waktu berbulan-bulan, tapi karena dengan izin Allah, dengan sekejap, dengan kendaraan yang namanya buraq, maka sampailah ke Masjidil Aqsa. Thumma usriya bi ruhihi wa jasadihi yaqatan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kemudian Rasulullah diisrakan kemana? Dengan jasad dan rohnya. Ada orang yang bermimpi ke Jakarta, bermimpi ke Bandung, itu lewat mimpi, lewat tidur. Berarti diragukan kalau Rasul hanya rohnya saja Isra Mi'rajkan tanpa jasad. Di sini di dalam kitab Al-Barzanji, summa usriya alaihi, kemudian Rasul Isra Mi'rajkan dengan jasad dan ruhnya. Berarti dalam keadaan sadar Bapak Ibu. Makanya kalau dulu zamannya Rasul yang tidak percaya, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat-sahabatnya, lebih kepada yang mengusir Rasul, mereka memaknai, mereka mengkajinya pakai nalar, pakai logika, pakai mindset. Coba kalau pakai keimanan, kalau pakai keyakinan, apapun yang dialami oleh Rasulullah, kalau atas kehendak Allah pasti tidak ada yang mustahil. Bahkan lebih dari itu pun kata Abu Bakar Siddiq, saya percaya. Seumpama ibu nih mau ke Jakarta, ya bu, ke Jakarta, di kantong sakunya bapak itu ada semut. Semutnya ikut kantong atau saku bapak ke Jakarta. Kira-kira ikut cepet nggak pak semutnya nyampe di sana? Ikut cepat, 4 jam sampai selesai, sampai ke tujuan. Kemudian semut kalau berjalan sendiri ke Jakarta kira-kira nyampe nggak sebulan bu? Nggak mungkin nyampe semut. Jadi Rasul itu terima beres, terima paketan
yang memperjalankan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Rasul itu Bapak Ibu diberangkatkan Isra Mi'raj itu bukan harga gratis, bukan harga murahan. Tentunya menjelang Isra Mi'raj itu Rasulullah diuji bertubi-tubi, yaitu yang pertama ditinggal oleh pamannya Abu Thalib yang jelas-jelas membela perjuangan Rasulullah, membela dari ancaman dan hinaan dan penyiksaan dari orang-orang Quraisy. Kemudian tidak lama wafat juga istri tercinta Sayyidatuna Khadijah al-Kubra. Dua orang yang membantu, yang membela Rasul itu wafat semua. Kalau kita sih bahasanya ditinggal orang yang dekat, orang yang membela itu kayaknya putus asa. Bahasa sekarang itu galau, Bu. Ibu kalau tidak punya uang galau kamu, Bu, galau ya. Makanya ibu yang pandai bersyukur, Bu, dikasih sama bapaknya 50.000, alhamdulillah. 100.000, 25.000. Oh, nggak percaya ibu. Rizki sedikit, alhamdulillah. Rizki banyak, alhamdulillah. Usaha susah, alhamdulillah. Suami nggak pulang, suami nggak pulang, alhamdulillah. Kayak wong sengit tuh sih, bapaknya nggak pulang, alhamdulillah. Seperti duitnya baik lah. Musim merendam, alhamdulillah. Musim ketiga, alhamdulillah. Usaha gampang, alhamdulillah. Urip melarat, alhamdulillah. Urip melarat, alhamdulillah. Pantas seperti kaya disugi-sugi, Bu. Kamu terjawab urip melarat, naudzubillah. Oh, nan gue jawab urip melarat, alhamdulillah. Salah jawabannya. Siap bersyukur, Bu? Siap bersyukur? Musik kadang-kadang bapaknya kasih uangnya itu sedikit ya, ibunya banyak. Innal habib al-Mustafa dhurafati wa dhurafat wa dhikru fi shifa idha bal Mustafa
Lintasinal Habib al-Mustafa melembab. Ayo sama-sama itu supaya kula dadi diakui di kaki Nabi umat. Amin ya rabbal Innal Habib al-Mustafa berarti kalau subhanallah itu menunjukkan belajarnya adalah kita banyak-banyak bertasbih. Ya Bu, semua makhluk di alam dunia ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gunung bertasbih kepada Allah Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Air laut bertasbih kepada Allah. Bumi yang kita pijak bertasbih kepada Allah. Kemudian kita yang hidup manusia yang dianggap mulia daripada makhluk yang lain, kira-kira senang bertasbih nggak Bu? Bertasbih nggak? Salam imamnya itu selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ibunya ikut zikirnya Bu? Ibunya ikut zikirnya? Harus ikut. Kata Nabi, kau jadikan imam, maka ikutilah imam itu. Musik anak-anak imamnya salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Bapak ibunya makmumnya itu langsung melintas jalan, nggak mau ikut zikir sama imam. Di sini ada Bu yang kayak gitu Bu? Ada. Masya Allah, berarti tidak jauh beda Bu ya dengan negara saya Jember. Ibu-ibunya senang sholat jamaah, senang sholat jamaah, senang ya. Ini kalau jamaah subuh ada segini Pak orangnya, berkurang ya. Maghrib segini ada maju ya, 2 baris ya. Kalau sampai ramai Pak Kuwu setiap malam kerjakan aja Pak. Setiap malam biar masih ada. Akhirnya ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lailan pada malam hari minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berarti kalau Rasul saja itu mencontohkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu tandanya banyak-banyak pergi ke masjid. Bapak ibunya jangan bosan ke masjid itu. Kenapa? Karena masjid itu adalah sumber keberkahan, merupakan tempat yang mulia. Nomor 2 selain Masjidil Haram di Makkahul Mukarramah. Makanya Rasul pernah mengatakan dalam hadisnya, jika umatku tahu tentang keutamaan orang yang berjamaah, orang yang mengamalkan masjid, maka berebut untuk saling bunuh-membunuh. Karena tidak tahu umatku, maka biasa-biasa saja. Ya Bu, kadang-kadang ada suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang di rumah ibunya lagi masak, dia terus masak. Yang lagi nyuci, terus nyuci ya. Oh, kata bapaknya itu sudah ada Masjid Al-Fatah. Nanti Fatah baru nyuci, nanti saja kalau jam 1. Sudah jam 1, nanti saja kalau jam 2.
mau habis sholat duhurnya waktunya buru-buru sholat. Ada yang kayak gitu? Ada. Kemudian biasanya kalau sholat, kalau azan itu orang yang lagi kerja biasa-biasa saja. Tetapi kalau ada orang yang pengumuman meninggal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang lagi catur, yang lagi sekah, berhenti langsung. Anak pengumuman ya, ada pengumuman di Masjid Al-Fatah. Itu karena mandatnya itu Pak, pengumuman meninggal dunia. Tapi kalau azan, suara azan di masjid itu di musola biasa-biasa saja. Tapi kalau mendengar suara pengumuman meninggal langsung berhenti. Jadi kira-kira Pak Guru enaknya di mana nih? Kira-kira kalau supaya berhenti yang kerja, yang di dapur ibu-ibunya, pertamanya itu jangan langsung Allahu Akbar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ada orang meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, kurang ajar katanya. Tapi kalau ada Bapak umumin kepada masyarakat desa Tegalurung, masyarakat desa Tegalurung, besok itu ada bantuan BLT. Oleh karena itu semua masyarakat hadir di balai desa karena akan dibagikan BLT secara langsung sebesar 200.000. Kira-kira pada datang nggak Bapak Ibu? Datang semua itu, nggak ada yang ketinggalan. Ya Allah yang karim. Padahal Bapak Ibu, ayat ini yang menjelaskan peristiwa Isra Mi'raj itu mengingatkan kepada kita agar kita itu senantiasa ingat perjalanan Rasulullah yang begitu dahsyat, menempuh perjalanan yang berliku-liku dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi sekelilingnya, linuriyahum min ayatina, agar kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Innahu was-sami'ul basir. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Ibu-ibunya biasanya itu kalau bulan-bulan Rajab, bulan Syawal itu biasanya pada puasa. Ya Bu, karena bulan Rajab itu merupakan syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Ada apa di bulan Rajab? Yaitu ada peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Masjidil Aqsa naik lagi ke Sidratul Muntaha, langit 37, kemudian naik lagi Sidratul Muntaha, naik lagi ke Mustawa, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa oleh-olehnya Rasul itu menjalani peristiwa yang besar itu? Yaitu oleh-olehnya sholat 5 waktu. Yang awalnya wa faradu alaihi wa ala ummatihi, Allah mewajibkan atas Nabi Muhammad dan juga atas umatnya, yang awalnya khamsina sholatan, 50 waktu Bapak Ibu. Kemudian Rasul turun minta nasihat kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan 50 waktu beserta umatku. Kemudian Nabi Musa, wahai Muhammad, usul kepada Allah, gak mungkin kuat, gak mungkin mampu umatmu melaksanakan sholat 50 waktu. Ayo minta usul kepada Allah agar diringankan. Kira-kira kalau Rasul menerima saja perintah sholat 50 waktu, kira-kira bisa nggak Bapak Ibu sehari semalam? Kayaknya baru dikit kerja sholat lagi punya,
baru 1 jam bekerja, sholat lagi. Wah, kayaknya berat. Akhirnya dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala maka menjadi 5 waktu. Kadang-kadang di waktu saja, kadang-kadang banyak alasan. Ya, Bu. Zuhur pekerjaan, asar perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh langganan. 5 waktu padahal. Walaupun 5 waktu kata Nabi itu pahalanya sama dengan 50 waktu. Ini keberkahan peristiwa Isra Mi'raj. Makanya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas perjalanannya Isra Mi'rajnya Rasulullah begitu sangat berarti bagi umatnya. Oleh karena itu kita dengan mengadakan peringatan Isra Mi'raj ini merupakan salah satu bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita semua bisa memetik hikmah yang dialami oleh Rasulullah, yaitu perjalanan yang sangat panjang dan penuh dengan ujian dan tantangan. Ada satu waktu Rasulullah itu dalam perjalanan Isra itu ke Masjidil Aqsa pernah ditawari 2 gelas minuman. Kemudian Rasul disuruh memilih 2 minuman ini. Rasul tidak tahu yang sebelah kanan itu isinya susu, yang sebelah kiri isinya arak. Kemudian Rasul disuruh untuk memilih, ya Muhammad, ambil minuman itu. Kemudian Rasulullah dengan tepat mengambil minuman itu dan meminumnya. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Sadaqta ya Muhammad." Betul, tepat pilihanmu ya Rasulullah. Andaikan engkau salah memilih gelas yang berisi minuman atau arak itu, maka umatmu menjadi ahli pemabuk semua. Gak bagian Rasulullah minum susu agar umatnya akekan abo air. Akekan mabok oh ya Allah ya Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari hal-hal yang demikian. Amin. Amin. Yang terakhir, kalau kita cinta kepada Nabi kita, maka kita harus punya 3 hal. Harus punya 3 hal. Kata Nabi, "Addibu auladakum." Addibu auladakum ala salasi khisalin. Ajarilah, didiklah anak-anakmu, kata Nabi, dengan 3 macam. Yang pertama, hubbi nabiyikum, belajar mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa kita mencintai Nabi Muhammad itu? Ikuti sunnah Nabi. Sunnahnya itu ada 3 macam. Ucapannya kita tiru, perbuatannya kita tiru, dan sunnah takririyah. Sunnah takririyah itu ketika sahabatnya melakukan sesuatu, Rasul diam saja. Contoh, Rasul ketika hijrah ke Madinah, kemudian sahabat Ansor menyambut dengan iringan genjring dengan nada salawat tola'al badruna alaina min saniyatil wada. Rasul diam saja. Ini merupakan sunnah takririyah. Kemudian yang kedua, sunnah qauliyah, ucapannya Rasul kita tiru. Jangan kita umbar mulut kita, jangan obrol mulut kita, karena
dengan ucapan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sunnah fi'liyah perbuatannya Rasulullah, maka juga ada aturannya. Makan dan minum kira-kira ibu-ibu itu kanan atau yang kiri? Kalau masih ada yang kiri berarti ikut orang Yahudi dan Nasrani. Ya Bu. Kalau lagi minum ibu-ibu kira sambil duduk atau sambil berdiri? Ada orang yang minum itu kalau di gedung-gedung ikuti atau hadir di acara resepsi pernikahan, minumnya sambil berdiri, ya Bu ya, sambil berdiri Bu, kemudian sambil jalan Bu kayak orang mabuk Bu, itu tidak boleh, bukan ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ibu-ibu kalau kepengen cinta Rasulullah itu ajari anak-anak kita ke masjid, ke masjid, ke masjid. Ada anaknya itu disuruh, nah kamu berangkat ke masjid, berangkat ke musola. Bapaknya itu nongkrongnya di TV Pak. Akhirnya anaknya berani jawab, bapak aja ke masjid ya, apalagi saya Pak. Sekarang anak-anak belajar jawab Pak. Kalau bapak ibu kepengen dihormati sama anak, gak kepengen nanti dibalikin omongannya, ajari ke masjid, bapaknya ajak ke anak ke masjid. Jadi kalau ada perumahan di sini Bapak Bapak, ada berapa perumahan? Ada 200, ada 200 perumahan. Yang satu rumah itu satu saja, maka penuh masjid itu. Satu rumah satu saja, ibunya di rumah, bapak saja yang ada di masjid, satu masjid penuh. Coba. Sedangkan sholat itu kalau sendirian cuma dapat satu kalau Fatihahnya benar. Tapi kalau nggak benar Fatihahnya, sudah jam 10:30 ya, sudah 1 jam kamu ya. Sudah ngantuk kamu? Sudah ngantuk? Sudah ngantuk? Ya. Belum ya? Terus ibu yang musim nanti saya permisi nanti. Yang terakhir, kalau ibu kepengen dapat pahala, kita memetik dari perjalanan sahabat itu menjaga 5 waktu. Rasul saja ketika diperintahkan sholat oleh Allah itu istiqomah, tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Kalau sholat jamaah itu pun dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan 27 derajat. Coba kalau sholat sendirian baca Fatihahnya enggak benar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin bisa salah. Tapi kalau bapak ibunya di masjid, ibu ya walaupun baca Fatihahnya ada yang salah, imamnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ibu tetap dapat 27 derajat walaupun baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sambil belajar Bu. Kalau bismillahnya salah sampai terus gak belajar salah. Kita sholat jamaah itu maksudnya supaya dapat keutamaannya. Jangan sampai ibu-ibu sholatnya itu belum bisa Fatihah tapi pede. Yang penting kan sholat, mau sholat di rumah juga dapat pahala. Betul. Tapi kalau benar Fatihahnya, tapi kalau salah Fatihahnya itu satu itu nggak dapat Bu. Tapi kalau di masjid insya Allah dapat 27 derajat. Apalagi imamnya itu ketua DKM. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin li ulil. Ini berarti apa semua ya? Surat Ali Imran. Kalau nggak bisa yang panjang, yang pendek saja Bapak Ibu. Falaq bin Nas, Al-Kafirun dengan An-Nas. Ada orang yang kadang-kadang ya setengah hafal jadi imam. Qul ya ayyuhal kafirun la
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. Bolak-balik putar-putar. Kata makmumnya, tuh mantu lakum dinukum waladolin. Balik lagi. Karena setengah hafal. Makanya jadi imam itu harus yang hafal. Jangan setengah-setengah. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Fatah sesuai dengan nama pemuda mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, wasyabun nasya'a fi ibadatillah azza wa jalla, seorang pemuda yang mudanya itu muda beneran atau muda kolot, yang umurnya itu digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, mendapatkan naungan Allah di akhirat nanti dan mendapatkan syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Agak kita sama-sama doa. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.